Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya mana yang benar nih? Waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Yang benar adalah waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Karena didahului dengan kata-kata ma'rifah. Ada alnya, kecuali assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam, tapi karena assalamualaikum ma'rifah definite jawab lagi waalaikumsalam. Terima kasih. Sedikit koreksi ya, maaf ya. Innal hamdalillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a bihil Qur'an fi syahri Ramadan. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Segala puji bagi Allah kita panjatkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan. Salawat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penggagas perdamaian, dan yang terpenting lagi adalah beliau mengajarkan kepada kita agar tetap hidup Allahumma antas salam wa minkas salam, hidup dalam kedamaian. Terima kasih. Kemarin saya sudah terima WA dari Bapak Wakil Ketua Pembina. Judulnya hukum kewarisan. Saya mau tanyakan dulu nih. Mau kita bahas nikah dulu, kemudian waris atau langsung waris? Karena walaupun bagaimana, kewarisan itu tidak akan ada kalau tidak ada perkawinan. Ya. Jadi mau dibahas yang mana dulu nih? Perkawinan dulu. Kalau perkawinan saya ingat tahun 73. Tahun 73 saya demo tentang undang-undang perkawinan di DPR. Pada waktu itu akhir Sya'ban. Besoknya puasa. Menterinya waktu itu adalah Mukti Ali, Profesor Dr. Mukti Ali. Kenapa demo? Karena atas nama pemerintah, Profesor Dr. Mukti Ali mengatakan bahwa perkawinan itu sah meskipun berbeda agama yang dianut oleh calon mempelai. Ya kita demo Allahu Akbar nggak setuju. Ya sampai saya dikejar sama aparat masuk ke kolong solokan di Bendungan Hilir tuh. Jadi masih ingat. Akhirnya disempurnakan bahwa perkawinan itu harus satu agama. Jadi perkawinan tidak bisa berbeda agama, harus satu agama sesuai dengan ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikina wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal maghfirati wallahu yad'u ilal maghfirati bi'idnih. Itu adalah patokan. Kenapa perkawinan itu harus satu agama yang dianut? Kenapa? Supaya perkawinan itu asasnya adalah langgeng, kekal, abadi, lestari. Maaf,
perkawinan yang agamanya sama aja kemungkinan dapat terjadi perceraian. Apalagi perkawinan yang berbeda agama yang dianut oleh calon mempelai. Berarti ada dua matahari kalau istilah bahasa sekarang. Ya. Oleh karena itu perkawinan harus satu agama, dan sebelum melakukan pernikahan itu harus dipenuhi syarat. Syarat apa? Syarat formalitas, syarat formil, dan syarat material. Undang-undang perkawinan ini diundangkan nomor 1 tahun 74, dan kemudian banyak lagi penyempurnaan judicial review seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan ada lagi perubahan-perubahan mengenai umur. Umur minimal sekarang 19 tahun, perempuan laki-laki 22 tahun. Itu dalam rangka untuk menjaga kedewasaan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan tadi. Karena banyak juga terjadi di daerah itu manipulasi umur. Kan kalau sekarang karena makanan itu gizinya bagus, kadang-kadang orang bongsor kan? Ya enggak? Bagus, badannya tinggi, tapi kadang-kadang umurnya baru 13 tahun. Maaf, cucu saya kelas 1 SMP itu setinggi saya di sekolah Al-Fat di Cirende. Kelas 1 SMP tinggi sekali. Dan ini banyak manipulasi-manipulasi terutama di daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah yang miskin, sehingga terpaksa perkawinan itu dilakukan untuk mengurangi beban. Beban siapa? Beban orang tua. Oleh karena itu perkawinan harus sukarela, sama-sama suka. Tidak boleh ada paksaan. Ya. Di sana ada rukun nikah, mempelai, wali, saksi, ijab kabul, mahar. Umur dibuktikan dengan apa? Dengan KTP. Itu syarat formil yang dilakukan oleh calon mempelai, minta dari RT RW, kelurahan, kemudian daftar ke KUA setempat. Begitu pula kepada calon mempelai laki-laki. Kalau berbeda wilayah mungkin dikatakan sebagai numpang nikah. Numpang nikah dilakukan di KUA setempat. Kenapa di KUA setempat? Kenapa? Sekarang nikah siri boleh nggak? Ibu-ibu, bapak, nikah siri boleh nggak? Nikah di bawah tangan? Ibu-ibu, boleh nggak nikah siri? Boleh? Wah, berarti ibu mengizinkan simpedes, simpanan perawan desa. Sah menurut agama Islam, tapi tidak tercatat di administrasi negara. Karena perkawinan itu ada dua. Hukum formil tadi adalah untuk menjelaskan tentang status umur, kemudian status dia janda atau duda, kemudian dilihat juga anak siapa dia. Jadi ada semacam akte kelahiran. Air putih ya. Ada akte kelahiran untuk menunjukkan kepada umur. Ya. Daftar KUA, kemudian nanti akan didaftarkan, dicatat. Paling tidak itu setengah bulan sebelum nikah harus daftar ke KUA setempat. Calon laki-laki dan calon perempuan. Kenapa harus dicatat? Itu adalah hukum publik.
hukum administrasi negara. Kalau sudah lengkap semua, baru bisa dilakukan ijab kabul, ditentukan hari tanggalnya kapan akan menikah. Allah saja mencatat segala macam peristiwa di alam. Ada di mana tuh? Ibu-ibu sering baca surat apa? Surat Yasin. Zaman Orde Baru nggak boleh dulu baca surat Yasin, tapi surah Yasin boleh. Surat Yasin karena surat dari Jenderal Yasin kepada Pak Harto. Ya. Jadi Allah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Innanya berapa kali nih? Inna nahnu, kami kata Allah. Pasti kami kata Allah. Nuhyil mauta, menghidupkan orang yang sudah mati. Kapan tuh? Kiamat nanti. Wa naktubu, dan kami menuliskan ma qaddamu, peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Wa atharahum, dan peninggalan-peninggalannya. Wa kulla syai'in, segala tiap sesuatu ahsaynahu fi imamin mubin, kami simpan di dalam Lauhil Mahfuz sebagai data entry setiap manusia. Kelak di kemudian hari mempunyai data dan tidak tertukar sebagaimana dituliskan di dalam surat Bani Israil. Apa bunyinya? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura iqra kitabak. Wa kulla insanin, setiap manusia tidak luput siapapun juga, alzamnahu ta'irahu fi unuqih, selayaknya kami gantungkan di lehernya diari kehidupan manusia dari mulai akhir balik sampai dia meninggal. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, kami keluarkan kepada mereka apa? Kitab tulisan tadi, diari tadi yang terbuka, yalqahu mansura. Iqra kitabak, baca kata Allah. Baca tentang sejarah kehidupan kita dari awal sampai akhir. Banyak gak yang nunggu tuh? Saya membaca, yang nunggu banyak gak? Pada hari kiamat yang nunggu banyak gak? Banyak sekali, dari manusia Adam sampai dengan akhir zaman nanti. Suruh baca. Kesel gak kita nunggu? Ngantri aja sekarang, naik mobil ngantri liburan sekarang, kesel apalagi nanti. Seluruh manusia ngantri untuk membaca diari masing-masing manusia. Suruh baca dari awal sampai akhir. Iqra kitabak, baca kata Allah. Ya. Kalau baca ingatnya almarhum Jojon. Pernah dengar Bu? Bapak pernah dengar? Apa kata Jojon? Tulis pakai pen. Pakai pen. Pakai pen. Pakai pen. Sama enggak? Pakai pen dengan pakai pen sama enggak? Ya. Jadi harus awas pendengaran kita, jangan sampai miskomunikasi dengan orang yang berbicara dengan kita. Jadi asas penulisan ini sebagai bukti nanti diberikan apa? Diberikan akte nikah. Dengan akte nikah nanti kalau kita punya anak, punya putra,
kita harus lapor ke Dukcapil, kantor kependudukan dan kantor catatan sipil setempat. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan NIK, nomor induk kependudukan. Itu gunanya pencatatan, sangat penting bagi kita dan anak kita nanti untuk mendapatkan sekolah. MK, Mahkamah Konstitusi, telah mengesahkan perkawinan di bawah tangan. Antara seorang artis dengan pejabat pada zaman Pak Harto, tidak usah saya sebutkan, karena ketika akan sekolah dia tidak punya akte kelahiran. Akhirnya minta judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengesahan. Pada saat itu ketua MK-nya adalah Pak Profesor Mahfud, mengesahkan perkawinan di bawah tangan. Kemudian dengan dasar itu dia mohon kepada kantor Dukcapil setempat untuk dikeluarkan akte kelahiran terhadap anak yang dilahirkan. Nah, kelemahan daripada perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri, tanggung jawabnya tidak jelas, suami tidak jelas. Tetapi kalau perkawinan dengan bukti adanya akte kelahiran, maka dengan akte perkawinan tadi, maka dia dapat menuntut haknya, nafkahnya kalau terjadi sesuatu. Oleh karena itu perkawinan tersebut memberikan bukti kepada pasangannya berupa akte kelahiran. Akte perkawinan bagi suami dan masing-masing pasangan, suami dan istri. Kalau perkawinan itu di bawah tangan tidak mempunyai bukti, hanya selembar kertas, bukti ijab kabul, bukti mahar dan saksi, tetapi tidak terdaftar di kantor KUA setempat, berarti perkawinannya adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara kita. Jadi adanya perkawinan yang terdaftar di KUA tadi untuk mendapatkan perlindungan hukum manakala terjadi sesuatu kelak di kemudian hari. Kemarin itu di satu daerah ada perceraian gugatan yang dilakukan oleh perempuan, istri, kurang lebih 321 gugatan. Ya, karena ekonomi susah, PHK sekarang banyak sekali gugatan-gugatan yang dilakukan oleh istri. Kalau suami menggugat enggak? Jadi kalau suami yang minta perceraian bukan gugat, itu istilah di selebriti salah. Karena hak cerai itu berada pada suami. Jadi menceraikan saja. Tapi kalau gugat itu adalah dari istri, ya. Nah, bagaimana nih, kita singkat saja. Bagaimana terhadap perkawinan tadi? Di dalam praktek perkawinan itu kadang-kadang ada premarital agreement, perjanjian sebelum kawin. Ya, perjanjian sebelum kawin itu apakah pisah harta, apakah tidak, maka perjanjian itu harus dibuat dengan akta tertulis. Sebaiknya kalau bisa dibuat dengan akta notarial. Tetapi dengan judicial review dari MK, maka premarital agreement itu tidak mutlak. Artinya perjanjian kawin dapat dilakukan pada saat masa perkawinan, tidak harus dibuat sebelum perkawinan, dengan syarat bahwa di dalam perjanjian kawin itu
tidak boleh menghilangkan kewajiban nafkah sang suami kepada istri. Oleh karena itu harus jelas ya, dalam perjanjian kawin itu hak dan kewajiban masing-masing. Karena di dalam undang-undang perkawinan tentang harta bersama itu diatur dalam pasal 35, 36 dan 37 undang-undang perkawinan. Saya tambahkan, dengan berlakunya undang-undang perkawinan menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, maka semua undang-undang perkawinan yang mengatur perkawinan di Indonesia tidak berlaku lagi. Ini menyangkut kepada asas eksistensi. Kenapa? Karena ada beberapa pendapat, ada teori resepsi yang dikatakan oleh Van den Berg, kemudian oleh Struck-Horgrove dan Van Vollenhoven. Dia menyatakan bahwa hukum Islam tidak sah kalau bertentangan dengan hukum adat. Benar nggak nih? Hukum Islam tidak sah kalau bertentangan dengan hukum adat. Benar nggak? Hah? Tidak benar ya. Maka dibantah oleh Sayuti Talib dalam Receptio a Contrario. Teori itu salah. Mestinya hukum adat itu tidak sah kalau bertentangan dengan hukum Islam. Itu yang ada di dalam praktek sekarang. Makanya dalam perwujudan eksistensi hukum di Indonesia, hukum Islam itu dikatakan sebagai living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sekarang banyak undang-undang yang berkaitan dengan hukum perdata. Mengenai apa nih? Adanya pengadilan agama yang bersumberkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada peradilan militer, peradilan negeri, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang menyelesaikan mengenai masalah waris. Ya, masalah waris ini sebetulnya dua kemungkinan. Yang pertama, penyelesaian secara damai, tidak sengketa. Yang kedua, penyelesaian dengan sengketa. Kalau penyelesaian tidak sengketa, itu cukup dengan penetapan dari pengadilan agama setempat. Kalau adanya sengketa, maka terhadap hasil pengadilan tadi akan keluar adalah surat putusan. Tapi sebelumnya ada jeda, yaitu para pihak yang bersengketa bisa melakukan mediasi terhadap harta-harta yang dibawa. Jadi kalau kembali kepada pasal 35, 36, 37, itu ada harta bawaan masing-masing, ada harta waris yang di bawah penguasaan masing-masing suami istri. Sekarang kita pertanyakan, bagaimana kalau harta itu diperoleh selama perkawinan nama suami misalnya? Ibu-ibu setuju nggak? Rumah atas sama suami? Setuju nggak ibu? Ya ibu setuju nggak? Enggak. Kenapa nggak setuju? Kenapa tidak setuju? Di dalam undang-undang ada dua yang namanya harta. Harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak termasuk rumah, pesawat, kapal laut lebih dari 20 meter persegi, termasuk kepada benda tidak bergerak yang harus dibuktikan dengan surat. Sertifikat atas tanah, apakah hak milik, apakah hak guna bangunan, tidak menjadi persoalan apakah itu nama istri atau nama suami. Kenapa? Ketika
salah satu pihak, suami atau istri, akan menjual atau akan menjaminkan harta berupa tidak bergerak tadi, harus memberikan persetujuan di hadapan pejabat yang bersangkutan. Disebutkan bahwa untuk menjual tanah ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya atau suaminya yang turut serta hadir di hadapan saya pejabat dan menandatangani akte ini. Disebutkan. Jadi tidak dipermasalahkan apakah harta tidak bergerak itu nama suami atau nama istri. Kenapa? Karena kalau akan menjual atau menjaminkan, maka salah satu pihak harus memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani di hadapan pejabat yang bersangkutan. Jelas ya Ibu? Jelas ya? Jadi tidak dipersoalkan. Nama ibu boleh, nama bapak boleh. Kapan terjadinya waris? Kapan? Kalau salah satu pihak, suami atau istri meninggal dunia, barulah terjadi waris. Waris itu terjadi kalau salah satu pihak meninggal dunia. Jadi sebab-sebabnya menjadi ahli waris, yang pertama karena pasangan hidup yang lebih lama, dan kedua adalah karena keturunan anak misalnya, ya ibu, ponakan, tapi yang langsung adalah anak dan orang tua. Ada lagi di dalam hukum Islam adalah hamba yang memberikan hamba sahaya. Maka kalau hamba sahaya tadi meninggal, maka tuannya dia menjadi ahli waris. Tetapi mungkin kalau sekarang yang namanya budak sudah tidak ada lagi ya. Kemudian bagaimana nih kalau beda agama? Kalau beda agama maka tidak berhak. La yarithul muslimu al-kafira wal kafiru al-muslima. Seorang muslim tidak berhak mendapatkan ahli waris dari anaknya atau orang tuanya yang berbeda agama, yang dikatakan dengan istilah apa? Murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad maka statusnya kalau dia meninggal dia menjadi kafir. Oleh karena itu, bagaimana nih kalau yang ditinggalkan misalnya rumah atau tanah plus rumah? Ada cara yang paling mudah dan tidak memerlukan ke pengadilan sepanjang itu tidak ada sengketa. Tapi surat yang diperlukan ini adalah ain malah, cukup sekali saja dalam teori ya, tapi dalam praktek sering dipakai beberapa kali, yaitu surat keterangan ahli waris yang dibuat di bawah tangan, ditandatangani oleh para ahli waris, diberikan meterai, sekarang ini meterainya 10.000, kemudian didaftarkan ke kantor kelurahan dan kecamatan setempat dan ditambah dengan 2 orang saksi. Dengan surat keterangan waris tadi bisa dilakukan balik nama ke kantor pertanahan setempat atas sertifikat tersebut untuk dari nama yang seseorang, suami atau istri, menjadi nama beberapa ahli waris. Oleh karena itu kalau akan menjual atau menjaminkan, kalau salah satu pihak harus balik nama dulu ke kantor pertanahan setempat dengan membayar PNBP, pendapatan negara bukan pajak, dan uang-uang lain masukan, baru bisa keluar nanti sertifikat atas nama ahli waris. Tapi sekarang ini katanya sudah elektronik, surat keterangan itu, sertifikat itu sekarang cukup dengan 2 lembar, sudah elektronik. Ya, jadi itu yang akan menjadikan sesuatu bagi kita begitu cukup lumayan untuk mengurusnya, memerlukan biaya. Oleh karena itu kalau kita lihat kembali kepada keterangan waris ini,
Kalau memang agak susah karena misalnya karena saudaranya banyak, 5 orang misalnya, 6 orang, satu tinggal di Bandung, satu tinggal di Surabaya, satu tinggal di Magelang, maka memerlukan waktu yang lama untuk membuat surat keterangan waris tersebut. Ini sebagai pembuka, silakan ibu-ibu, bapak, jika ada pertanyaan, silakan Pak. Yang menolak siapa? Ahli warisnya. Di dalam hukum Islam bahwa yang namanya waris itu beralih secara otomatis. Ya. Oleh karena itu sebelum dilakukan peralihan hak harus dilihat dulu kematiannya. Apakah kematiannya betul? Apakah kematiannya mafqud? Mafqud itu misalnya salah satu pihak beberapa tahun tidak ada kabar berita, maka harus dibuat putusan pengadilan yang sebelumnya harus dimasukkan pengumuman di koran, baru bisa dibuat ahli waris. Jadi tidak bisa menolak Pak, tidak boleh menolak. Cuma sekarang kadang-kadang maaf banyak hal-hal tersebut terjadi. Alangkah baiknya hak dari waris tadi diberikan kepada saudara-saudara lain yang membutuhkan. Ya. Ya mungkin karena sekarang benda tidak bergerak itu makin lama makin naik, ya kadang-kadang pajaknya mahal, ya 2,5% dari NJOP. Tapi kadang-kadang bukan 2,5% dari NJOP, tapi dari harga pasar. Karena di BPN itu ada zona nilai tanah. Berapa zona nilai tanah tersebut, maka nanti balik namanya berdasarkan zona tadi. Betul. Ya jadi begini, PBB itu merupakan PAD, pendapatan asli daerah, termasuk motor, mobil itu termasuk pada PAD, pendapatan asli daerah. Sekarang kalau memang merasa berat ketika kita akan meninggal, bisa saja dihibahkan semasa hidup. Dan itu kalau tidak salah kalau hibah itu dapat potongan pajak. Tapi harus ada bukti bahwa betul yang akan menerima hibah ini adalah anak kandung, yaitu berupa akte kelahiran tadi. Nanti bisa memperoleh dispensasi pengurangan pajak ke kantor pajak setempat. Dibandingkan dengan waris nanti, memang waris sangat berat karena pajak makin lama makin mahal.
Memang Bapak bisa saja bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang pajak. Ya. Jadi ini ke Majelis Pertimbangan Pajak tentunya. Ya itu ada, jadi gini Pak, PBB itu dilakukan oleh konsultan. Ya, jadi menentukan NJOP itu oleh konsultan. Jadi ada kelas-kelasnya Pak. Tanah itu ada kelas-kelasnya. Jalan raya dengan digang itu beda harganya. Tanah dekat kuburan dengan tanah jalan raya itu beda. Pabrik juga beda. Jadi ada kelas-kelas yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah tingkat 2. Jelas ya Pak? Terima kasih. Pertanyaannya Bapak ini tadi, kenapa kalau tanah naik gini, pajaknya pasti naik dong? Karena harga tanah itu akan meningkat terus, dan kalau harga mobil itu turun. Satu lagi Pak ya, kan dibilang pajak bumi dan bangunan, ya kan? Itu kan seolah-olah kita pajak kekayaan, maaf seolah-olah. Jadi kita kan makin kaya nih dengan harga NJOP yang naik terus. Kan pajak kekayaan di Indonesia tuh cuma 1 kali Pak di tahun. Itu yang harus kita menjadikan satu apa ya, distance ya, apa jarak yang harus dipertanyakan. Karena dulu tuh IREDA zaman Bang Ali, iuran retribusi daerah. Karena tadi Bapak bilang saya mendapatkan jalan raya yang ditulis, dapat fasilitas listrik, dapat itu kita meretribusi Pak daerah. Ini Pak kita serahkan ke DPR Pak. Karena mereka yang membuat undang-undang. Ya. Betul, nggak apa-apa Pak. Sebagai nuansa pencerahan kepada kita nggak jadi masalah Pak. Kita bisa mengajukan permohonan ini melalui DPR agar pajak-pajak tadi diubah. Ya, karena PBB itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 yang telah diubah lagi. Dan undang-undang tersebut adalah mengikat sepanjang dianggap kita tahu karena sudah diumumkan oleh pemerintah. Jadi kalau memang kita merasa berkeberatan, kalau tidak salah pegawai negeri itu dapat diskon deh. Ya di Jakarta itu ada tanah dengan nilai-nilai tertentu dibebaskan untuk membayar pajak. Ya memang ada pengecualian, tetapi kita dapat mengajukan keberatan terhadap tarif pajak yang dikenakan kepada kita. Itu mungkin jalan keluarnya, kita mengajukan keberatan. Kalau hukum waris barat boleh Pak. Dalam hukum Islam nggak boleh. Nah, ada namanya asas ijbari. Asas ijbari itu bahwa peralihan hak otomatis dari pewaris kepada ahli waris. Tidak Pak. Kalau menurut kompilasi tidak. Utang itu sekarang utang yang mana dulu? Di Quran itu memang ada wasiati yusibiha udain. Jadi ada utang, ada wasiat yang harus dibayar duluan sebelum waris itu dibagi. Kalau dikompilasi yang sudah disahkan sebagai bagian dari undang-undang dipakai oleh Pengadilan Agama, kalau utang itu adalah pinjaman
yang dijaminkan berdasarkan harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya, hanya itu saja. Ahli waris tidak dibebani dengan utang yang telah dibuat oleh orang tuanya. Itu menurut kompilasi, Pak. Tadi itu living law, hukum yang hidup yang diakomodir menjadi undang-undang seperti undang-undang zakat, undang-undang haji, bank syariah, dan pengadilan agama menyelesaikan sekarang sengketa syariah juga selain perkawinan dan hukum waris. Mengenai warisan ini, warisan itu terjadi ada 3 syarat. Satu, adanya orang yang meninggal. Kedua, ada harta yang ditinggalkan. Ketiga, adanya ahli waris. Tanpa salah satu ini tidak akan terjadi pewarisan. Dan pertanyaannya saya mau nanya masalah ini. Kalau kita membuat wasiat atau testamen, terus tidak sesuai sama hukum di Islam dalam hukum waris, ya kan? Misalnya saya mau membagi harta saya rata, anak perempuan anak laki, ya kan? Ini kan tidak sesuai sama hukum Islam. Bisa tidak dilakukan wasiat ini? Dalam istilah hukum ada istilah inbreng, dikompensasi. Jadi kalau misalnya semasa hidup dia diberikan harta, kemudian hartanya tersebut lebih banyak dibandingkan dengan waris yang akan diperoleh, maka dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, ini yang saya terima kasus ya Pak, orang tuanya memberikan hibah semasa hidup, sehingga saudara yang lain ngiri, si Anu udah dapat banyak tuh, kok kita nggak kebagian. Ya ini yang kadang-kala orang tua, wallahu alam ya, kebijakan orang tua dikatakan salah juga enggak, karena walaupun bagaimana itu adalah haknya dia, haknya orang tua. Tapi dalam realita banyak terjadi seperti ini. Nah, di dalam kompilasi, kalau para ahli waris sepakat dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, boleh. Tapi dengan syarat harus dibuat secara tertulis. Syukur-syukur dengan akta notarial. Tapi dengan syarat akta notaris tadi setelah dibayarkan hutang dan wasiat. Ya. Kenapa dibuat secara tertulis? Supaya tidak terjadi gugat menggugat di antara para ahli waris. Ya. Karena walaupun bagaimana, maaf ya, orang kita itu kalau kali-kalian tambah-tambahan pintar Pak, bagi-bagian yang susah. Makasih Pak. Tadi belum terjawab Pak. Kan ini ada waris, akta waris. Ini ada wasiat. Wasiat ini akan dilakukan setelah meninggal. Iya kan? Setelah meninggal. Ini berjalan bersama. Dia minta dibagi rata. Padahal menurut hukum Islam tidak boleh. Satu. Kedua, tadi Ustaz bilang boleh diadakan persetujuan. Padahal ini melanggar daripada aturan agama. Bagaimana itu? Di dalam hadis, la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena dia sudah dapat LP. Sudah dapat legitimasi porsi, bagian mutlak. Tetapi kalau di dalam wasiat itu bertentangan, bisa saja dihapus pada saat pembagian. Nah, pada saat pembagian nanti tadi itu berdasarkan wasiat, maka para ahli waris setuju dibagi rata, ya, dan di antara mereka tidak akan terjadi gugat menggugat. Yang terpenting itu Pak. Kan dikompilasi boleh Pak dibagi rata. Kalau para ahli waris sepakat boleh.
Istilah orang Padang apa Pak? Adat bersandingkan syara, syara bersandingkan kitabullah. Itu istilah orang Minang. Ya. Jadi walaupun bagaimanapun juga mereka lebih tahu lah. Kadang walaupun bagaimana di Minang itu juga seperti sekarang di daerah lain ada hak ulayat. Ya, hak ulayat, hak yang dimiliki oleh sekelompok orang persekutuan adat. Dan itu tidak boleh dijual. Terima kasih. Ada yang lain? As-sulus wa sulus kasir. Yang boleh diwasiatkan adalah sepertiga. Sepertiga pun juga sudah banyak. Tapi dengan syarat jangan kepada ahli waris. Diberikan kepada luar ahli waris. Bukan kepada ahli waris. As-sulus wa sulus kasir. Itu hadis yang ada di dalam fikih Said Sabiq. Pernyataannya seperti itu. Oleh karena itu kalau ada anak angkat, dia mendapatkan hak sepertiga. Jadi kita meniru undang-undang Mesir. Tapi anak angkat ini sebatas hanya pembiayaan ya, tidak boleh dinisbahkan anak angkat itu kepada orang tua angkatnya. Tetap harus dinisbahkan kepada orang tua kandungnya. Kenapa? Karena kalau anak angkat ini dinisbahkan kepada orang tua angkat, nanti masalah pernikahan adalah masalah walinya yang susah. Tetap kalau perempuan yang harus menjadi wali adalah orang tua dan keturunannya. Hitung sepertiganya itu gimana? Pada saat kadang-kadang diberikan sekarang pada saat Dihitung dulu aja hartanya semua berapa. sadar meninggal udah habis hartanya. Hitungnya gimana? Ini sepertiga udah diberikan habis waktu mesti dibagi. Dihitung dulu semuanya berapa, dikurangi sepertiga. Memang itu paling banyak Pak, sepertiga. Jadi boleh di bawah sepertiga. Kan dikatakan tadi as-sulus wa sulus kasir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, maksudnya sepertiga dan sejak kapan? Ya sejak dia meninggal Pak. Yang namanya wasiat kan harus dilakukan setelah meninggal. Bukan wasiat hibah. Beda dengan hibah Pak. Kalau hibah diberikan semasa hidup. Kalau wasiat setelah meninggal. Harus dibedakan antara wasiat dengan hibah. Kadang-kadang kan hibah itu begitu besar. Kan di hibah ini langsung bisa dialihkan. Bisa dialihkan barang siapa yang terima hibah. Ya, Dibalik nama dia bisa alihkan ke pihak lain. Dia udah hilang barang itu. Padahal itu melebihi dari sepertiga. ya sekarang kita ngukur sendirilah dengan kekayaan kita. Jangan sampai kita menghibahkan kepada orang lain tapi ahli warisnya susah. Nggak boleh. Jadi hibah itu diberikan semasa hidup. Kalau wasiat berlaku setelah meninggal. Oleh karena itu ada yang menyatakan ayat wasiat di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 itu dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat mengenai kewarisan yang diatur di dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13, 14 dan 176. Jelas Pak? Apalagi yang belum jelas? Kapan ngasihnya? Kalau hibah kan masa hidup. Ya, Ya kan, kalau wasiat berlakunya pada iya. ya kan, kelebihan gitu. Kelebihannya kelebihan. Kalau hibah tidak sebutan sepertiga Pak. Wasiat yang sepertiga. Jadi boleh semua kita hibahkan boleh. Ya tergantung sekarang kebijakan Bapak.
Bapak yang lebih tahu kok yang punya hartanya. Secara hukum tidak ada batasannya. Karena itu apa? Tergantung kepada kemampuan kita. Orang tua jangan dihibahkan semua sementara kita sendiri susah. Nggak boleh Pak menyiksa diri. Kita menghibahkan itu sepantasnya, layaknya untuk kita masih bisa hidup nggak? Dihibahkan nanti jadi Haji Mansur Pak. Halaman digusur. Future trading, sebetulnya saya belum punya 100 juta buat tiap orang ahli waris saya, tapi saya tiap bulan membayar 1 juta. Ada produk asuransi yang judulnya wasiat. Ini masalah haram atau halal? Mungkin asuransinya asuransi biasa atau asuransi takaful. Harus beda dengan takaful, karena takaful itu adalah sandarannya adalah syariah. Kita lihat dulu latar belakangnya, perusahaan asuransinya. Takaful bukan. Saya kira kalau takaful tidak seperti itu, karena walaupun bagaimana, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Sedikit saja meleset yang namanya transaksi jual beli bisa menjadi riba. Bohong misalnya. Makanya dikatakan di Quran apa? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang melakukan transaksi dengan timbangan. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli dari orang maunya timbangannya cukup. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang untuk dijual dikurangi timbangannya. Ini yang sekarang banyak praktek. Jangan jauh-jauh Pak, beli batu kali aja kadang-kadang disusun itu, depannya dalamnya bolong. Jadi ini Pak ya, sepanjang negara ini tidak mengatur, makanya dikatakan amanatut tujar. Negara ini akan berlangsung dengan baik kalau para pedagangnya itu jujur. Hadis Pak. Betul, itu dalam realita seperti itu Pak. Jadi kita tidak bisa memungkiri realita di dalam masyarakat kita. Jadi apakah itu sekarang kalau katakanlah rusak by fault karena pemakaian kita membayar lebih, yang dosa yang mana negara? Saya berikan contoh hadis ya Pak. Innal halala bayyinun. Yang halal itu adalah jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara halal yang haram adalah syubhat. Orang yang menggembalakan kambing, kambingnya memakan makanan rumput dari pagar orang, itu sudah syubhat. Itu contoh. Itu sudah syubhat Pak. Jadi sekarang kita bisa mengukur mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat. Orang sekarang bilang cari yang haram aja susah katanya. Satu lagi. Tadi Ustaz bilang kalau kita mau jual rumah atau tanah harus ada persetujuan. Ya. Undang-undang Pak, itu undang-undang, bukan puji saya. Yang tadi Ustaz terang. Kalau istrinya lebih dari satu gimana? Lihat dari perkawinannya kapan. Perkawinan pertama kapan? Perkawinan kedua kapan? Perkawinan kedua dapat apa? Orang kita banyak yang membaurkan waktu perkawinan. Kadang-kadang setelah nikah istrinya meninggal, kawin lagi tapi hartanya itu juga. Harus dilihat waktu perkawinannya kapan.
dicatat perkawinannya. Itu tadi Pak, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Itu sebagai data otentik Pak. Ini kan gini, biasanya kalau kita ke notaris membaca akte kan cukup menunjukin satu akte perkawinan aja. Ya kan akan ditanya Pak, perkawinan keduanya kapan? Biasanya kan datanya, emang istri kamu berapa? Langsung aja dibuat. Iya, itu ketidaktelitian notaris. Harus teliti Pak, harus cermat. Ya. Jadi kalau tidak cermat yang salah ya kita sendiri. Ya. Tadi itu Pak, jual beli itu harus trust Pak. Yakin, sama-sama yakin. Tidak boleh membohong. Harus jujur. Ya. Harus jujur Pak. Itu wajib jujur Pak. Amanah ya. Hal adulku ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Makanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Janganlah kamu memakan harta dari hasil perdagangan kecuali suka sama suka. Antaradin minkum. Itu surat An-Nisa. Baik, terima kasih. 5 menit lagi katanya. Anak dari istri siri. Tidak punya hak dia Pak. Kecuali dia, karena gini, perkawinan kedua istri harus memberikan persetujuan di pengadilan agama. Iya. Jadi kalau istri siri tadi itu Pak, Simpedes, Simpedan Perawan Desa. Nggak dapat apa Pak. Makanya kadang-kadang Simpedesnya itu kadang-kadang ini dia, materai. Banyak yang begitu, mumpung dia materai. Kenapa? Karena tidak mendapat perlindungan hukum. Dia sadar. Anak angkat sepertiga. Iya. Itu ada di kompilasi, Pak. Jadi kalau anak angkat dihibahin dulu, hak dia dong ya? Iya. Tapi anak angkat tidak mewaris. Bukan waris. Tidak mewaris. Tidak. Karena tidak ada hubungan darah. Atau artinya sepertiga itu paling banyak. Boleh. Iya. Iya, tetap bayar pajak karena dia tidak mempunyai garis keturunan langsung anak atau orang tua. Iya. Sama juga kalau kita hibah bukan kepada orang tua itu kena pajak. Bisa. Sepanjang ahli waris itu ada anak, yang lain tidak punya hak. Iya, itu namanya kalau tidak punya hak namanya kalalah, mati punah. Surat An-Nisa ayat 176. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Kita sharing ya, sharing aja ini dalam rangka berbagi ilmu. Saya bukan orang yang lebih pintar, tapi sedikit saja ilmu yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.